Bicara lugas, berpikir tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bina, kembali lagi di podcast To The Point, Bicara lugas, berpikir tuntas. Di tahun 2025 tentu belum menjadi tahun yang ramah ya bagi Gaza dan Palestina. Perang belum benar-benar usai, blokade masih menutup akses hidup, dan musim dingin datang menambah penderitaan, terutama bagi anak-anak dan para pengungsi yang hidup di tenda-tenda darurat. Nah, di tengah situasi ini, misi kemanusiaan bukan sekedar distribusi bantuan semata. Ia ada kesaksian sejarah tentang siapa yang memilih diam dan siapa yang tetap berdiri di sisi kemanusiaan. Hari ini, Mina To The Point, podcast kantor berita Mina di studio Cibubur, tentunya menghadirkan narasumber dan tamu yang spesial, yaitu Ketua Presidium Aqsa Working Group, Ustadz Muhammad Ansarullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, gimana kabar malam ini? Alhamdulillah sehat. Dan luar biasa bahwa lembaga kemanusiaan Aqsa Working Group menjadi garda terdepan dalam pembebasan Masjid Aqsa dan Palestina. Tentunya dalam beberapa lama kita akan merefleksikan perjalanan misi kemanusiaan sepanjang 2025 dan tentunya membaca arah perjuangan ke depan, termasuk fokus bantuan musim dingin bagi warga Palestina ya, yang sekarang masih sangat membutuhkan. Dan terima kasih telah hadir. Kita mulai dari refleksi yang paling mendasar. Tentunya tahun 2025 ini sangat berat ya untuk Palestina, khususnya di Gaza. Secara pribadi dan kelembagaannya, apa yang paling membekas bagi Aqsa Working Group sepanjang tahun ini? Ya, 2025 ya tentu saja soal saya melihatnya deklarasi New York, kemudian gencatan senjata yang ternyata palsu, dan yang ketiga ya Masjid Al-Aqsa sampai hari ini masih terus dimulai. Dan ini tahun tertinggi ya penistaan Masjid Al-Aqsa oleh ekstremis Yahudi di bulan November aja lebih dari 4.000 Yahudi ekstremis yang melakukan peribadatan di komplek Masjid Al. Nah, kalau soal apa namanya tadi deklarasi New York sama gencatan senjata, ya saya yang paling sangat menyedihkan itu ada bahwa ada semacam apa ya kekecewaan yang sangat tinggi buat kita semua karena di beberapa klausul deklarasi New York itu dan kemudian resolusi Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata itu mengkriminalisasi pejuang-pejuang Palestina. Melucuti senjata mereka, mengkategorikan sebagai teroris, padahal yang sesungguhnya teroris kan kita tahu semuanya. Bahkan yang lebih parah lagi melibatkan negeri apa yang disebut sebagai negeri Zionis Israel itu di proses perdamaian ini sangat dalam ya. Bagaimana bisa subjek yang melakukan kejahatan kemanusiaan membantai lebih dari 70.000 bangsa Palestina di Gaza, menghancurkan Gaza seutuhnya, tapi di meja perundingan di proses membangun kembali Gaza, apa yang disebut membangun kembali Gaza, mereka dilibatkan sepenuhnya. Menurut teman saya ini nggak masuk akal. Bahkan pihak Palestina pun tidak dihadirkan di situ ya. Nah, ya itu juga pejuang-pejuang dibatasi sekali perannya, warga Gaza dibatasi sekali perannya. Itulah yang sangat membekas di 2025 ini. Jadi masih terasa sangat berat ya di tahun ini. Sangat berat. Ya kita terbuai dengan sebagian dari kita mungkin ya, sebagian besar mungkin dari kita terbuai dengan
iming-iming janji gencatan senjata, seolah perang selesai, Gaza kembali damai, normal, dan seterusnya. Ternyata sampai hari ini setelah lebih dari sebulan, korban sudah hampir 400 sejak gencatan senjata disepakati. Dan bahkan serangan terus terjadi. Nah, ini sampai hari Iya. ini Dan menyedihkan, Masya Allah. Kita musim dingin menjadi sangat berat ya, apalagi. Iya. Nah, tentunya ya dari berbagai agenda yang tadi disampaikan ya, ya memang kondisi ya yang semakin malah semakin sulit ya yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza khususnya, dan di wilayah-wilayah Palestina khususnya juga di Masjid Aqsa ya, dan di tepi barat ya, bahkan perluasan pemukiman di sana makin tinggi tuh, betul. di Jenin, di Nablus, luar biasa juga. Nah, tentunya dari semua rangkaian ini, Aqsa Working Group mempunyai peran yang dalam berbagai misi kemanusiaan yang ada ya di sana. Nah, apa yang tentunya paling dirasa ya dampak di lapang khususnya di Gaza dan sekitar? Dalam konteks apa nih, bantuan kemanusiaan? Bantuan kemanusiaan. Ya, bantuan kemanusiaan kita, saya rasa sejak Aqsa Working Group berdiri 2008 ya sampai hari ini, AWG itu sudah menyalurkan bantuan kemanusiaan ini tertinggi sejak perang Oktober 2023, 7 Oktober. Jadi bantuan kemanusiaan yang sudah kita salurkan sejak 7 Oktober 2023 itu tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya sejak berdiri. Kita sudah menyalurkan mungkin lebih dari 7 miliar ya, 7 miliar rupiah. Bentuknya macam-macam, ada makanan, ada uang tunai, ada pakaian, hewan kurban juga, Pak. Ya, alhamdulillah, itulah kalau dalam konteks bantuan kemanusiaan ya, meskipun itu tidak sebesar dibanding NGO yang lain ya, tapi karena memang concern AWG itu lebih di sosialisasi, edukasi, campaign gitu, meningkatkan kesadaran umat tentang pentingnya pemberdayaan Al-Aqsa dan Palestina. Tapi nilai segitu buat Aqsa Working Group itu cukup Signifikan luar biasa. artinya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang disalurkan AWG ini lebih besar. Ya, dan ini penyalurannya langsung ya, karena di sana Aqsa Working Group hadir ya bersama relawan ya Palestina di sana. Kita di sana ada relawan yang memang domisilinya di Gaza ya. Di Gaza. Di Gaza, relawan lokal yang selalu membantu kita sejak mungkin 4 tahun inilah. Ya. 4 tahun ini. Bahkan tahun lalu, tahun 2024 ada satu relawan kita yang Syahid malah ya. Ada. Jadi risiko juga ya relawan Aqsa Working Group yang berada di garda terdepan gitu ya, memberikan bantuan secara langsung ya. Dan kita ketahui Aqsa Working Group juga menyalurkan donasi yang memang 100% ya, semua Allah 100% donasi dari masyarakat Indonesia yang diterima itu disalurkan kepada saudara-saudara kita di jalur Gaza langsung ya oleh relawan lokal, dan juga ya tentunya akan terus ya di winter ini juga nanti disampaikan bahwa dalam waktu dekat juga akan melakukan penyaluran secara langsung. Insya Allah. Nah, di saat ini juga kita tahu Aqsa Working Group sangat pintar sekali ya dalam tadi sosialisasi dan advokasi ini. Sepanjang tahun ini, utamanya puncaknya di November ya. November deh. Ya, kita tahun ini ada beberapa kegiatan sebenarnya yang buat saya yang paling berkesan, itu yang paling impact-nya cukup besar buat Aqsa Working Group khususnya ya. Dan kalau buat publik ya mungkin penilaiannya bisa melalui media dan seterusnya. Cuma yang impact-nya buat Aqsa Working Group paling terasa itu minimal 3 lah. Ada 3 kegiatan kemanusiaan kita sepanjang tahun 2020 ini. Yang pertama itu AWG bulan Juni itu diundang di konferensi kongres Yahudi anti Zionis yang pertama. Yahudi anti Zionis yang ada di dunia.
Itu di Austria ya, di kota Wina. Itu bulan Juni. Itu ada beberapa kejadian yang sangat berkesan Iya. buat kita gitu. Dan menariknya hanya Axo King Group ya dari Indonesia ya, dari hanya AWG. jadi perwakilan lembaga kemanusiaan dari Indonesia hanya Axo King Group yang hadir di sana ya. Itu banyak sekali aktivis dari Amerika, dari Eropa, terutama dari Inggris, Prancis, itu banyak sekali. Buat tokoh-tokoh seperti Gada Karmi dari orang Palestina, tapi Iya. perempuan yang aktif buat itu. Ilan Pape ya. hadir, dan banyak aktivis-aktivis yang hadir di situ. Itu yang pertama sangat berkesan ya, dan punya dampak yang sangat positif pesan AWG dalam rangka memperjuangkan isu Palestina dan Masjid Al-Aqsa ini. Yang kedua tentu saja Sumut Flotilla. Ya, gerakan Itu kita Agustus September itu ikut Sumut Flotilla, dan alhamdulillah meskipun dengan segala keterbatasan kita ya, resources yang kita punya juga terbatas gitu, tapi kita berhasil bisa mengirim 4 hilang, yang 1 bisa ikut kapal sampai terdampar di Italia. Nah, itu yang kedua. Yang kedua tentu BSP, Bulan Solidaritas Palestina. Ini di dalam negeri di Indonesia khususnya, meskipun ada beberapa negara juga ikut juga, tapi ini kampanye lebih banyak di Indonesia. Dan itu kita laksanakan 1 bulan penuh sebagai event tahunan, tahun keempat, kelima ya, tahun kelima kita lakukan ini. Dan alhamdulillah ini meskipun dengan segala terbatasan tadi, kita sedang menghadapi krisis. Iya, yang ketidakpastian ya. Kasihan, Baik finansial, ekonomi dan lainnya. ada bencana Sumatera. Di tengah situasi yang sulit itu kita bisa melaksanakan BSP yang ya menurut ukuran saya, untuk penilaian saya ya, luar biasa lah. Dibuka di DPR, rumah rakyat ya, sebagai itu sebagai simbolisasi bahwa suara ini suara rakyat, menyuarakan nilai-nilai konstitusi. Di situ ditutup di Masjid Istiqlal sebagai rumah Allah, ini menandakan bahwa ini juga selaras dengan nilai-nilai agama. Jadi dengan berbagai kegiatan itu saya melihatnya BSP 2025 ini luar biasa. Alhamdulillah, itulah kira-kira 3 yang kegiatan kita yang. Nah, ini tadi juga ya kita lanjut ya, bahwa bantuan secara langsung itu tentunya kita tahu ya di tengah blokade dan kondisi yang serba terbatas tadi ya. Nah, bagaimana AWG itu memastikan bantuan itu benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan? Ya, pertama tadi kita punya relawan lokal. Kami biasanya itu bantuan yang kita kirim itu jenisnya Iya. itu sesuai request dari mereka. Oke. Jadi mereka asesmen dulu nih. Oke, jadi sesuatu kebutuhan mendesaknya apa gitu ya yang nanti di Karena bulan lalu Oktober ya, kita Oktober terakhir kirim di sana. Yaitu mereka mintanya ada makanan, ada uang tunai, ada air bersih, ada pakaian. Jadi itulah yang mereka minta. Jadi kita kirim sesuai yang mereka butuhkan. itu karena Emergency yang mereka butuhkan apa. Nah, teknis pengirimannya, jadi selain kami punya relawan di sana di dalam Gaza sendiri, kita juga ada perwakilan Mesir di Kairo ya. Nah, jadi kita komunikasinya 3 pihak nih. Pengiriman uang memang nggak pada yang di Kairo. Lalu yang di Kairo berkoordinasi dengan yang di Gaza. Kita nggak langsung ya, kami AWG nggak langsung berkomunikasi dengan teman-teman yang di Gaza karena sangat sulit ini. Sangat sulit, sangat terbatas itu. Apalagi pengiriman uang, kami tidak bisa langsung mereka. Jadi kami punya profil juga yang orang Gaza juga yang saat ini tinggal di Kairo. Itu melalui dia kita kirim, lalu dialah yang mengkoordinir pengiriman itu sampai betul sampai di sana. Nah, insya Allah seperti itu juga kami nanti di Desember ini. Soal pekan ini kita akan kirim lagi sesuai yang mereka minta. Itu antara lainnya makanan, kemudian tuh pakaian hangat, pakaian buat pakaian hangat.
selimut dan pakaian dinner. Jadi itu ada tiga item yang akan kita kirim di Iya, karena ini musim dingin ini juga luar biasa ya, udah badai Iron ya, badai yang luar luar biasa. Jadi memang betul-betul luar biasa ya keadaan sekarang ini. Di saat gencatan senjata yang menipu itu, yang tidak menentu, pembantaian masih terus dilakukan, serangan masih terus dilakukan. Cuaca hingga ekstrim, suhunya sangat rendah, kemudian badai sangat tinggi. ada badai. Hujan nggak berhenti, badainya tinggi. Banyak sekali, apalagi mereka sekarang kan karena rumahnya dihancurkan, Ke tenda ya, mereka tidur di tenda-tenda. tenda-tenda yang itu juga seadanya. Nah, saya bertumpuk-tumpuk sorry. Banyak yang tenda yang karena ya memang sebagai darurat ya, mereka membangun tenda itu, menaruh tenda itu di cekungan-cekungan gitu. Nah, akhirnya terkena. Jadi mereka udah nggak mungkin bisa dipakai buat tidur malam hari. Nah, beberapa hari ini badai. Mereka diserbu anginnya luar biasa kencing. Lembahnya poranda itu, tenda-tenda itu, jadi masuk luar biasa. Ya, Ini jadi tantangan ya, bahwa tentunya dengan memastikan ya bantuan itu benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan. dan 2-3 hari yang lalu ya, cuaca ekstrim ini kan sudah memakan korban. Ya, 2 Bayi ya, yang kedingin kedingin yang belum setahun nih, masih 8 bulanan itu nih, udah 2 yang meninggal karena hipotermia kedinginan. ya. Dan tentunya karena di layanan medis juga ya, di rumah sakit ya Kak. Sementara bantuan kemanusiaan tertahan di perbatasan. Banyak yang tertahan, ini juga yang menjadi ironi ya, gencatan senjata berlaku tapi bantuan kemanusiaan masih tertahan di di gerbang-gerbang. Dan ini Mas Rana, ingat-ingat ya, kesengsaraan penderitaan warga Gaza dan kejahatan Zionis Israel yang masih terus memblokade di yellow line itu, ada red line itu di Gaza, blokade yang milik itu terjadi di hari-hari yang diperingati sebagai hari hak asasi manusia sedunia. Oke. Tanggal 4 Desember ini ya. Bayangkan tuh Mbak, Sangat ironi yang luar biasa. ironi sekali. Itu di depan mata kita semua, live streaming di depan mata kita semua. Kita menyaksikan semuanya secara langsung. Kalau ada kejadian pembantaian di Gaza, beberapa menit kemudian kita bisa tahu report langsung dari warga Gaza yang kirim melalui berbagai platform media sosial. Itu terjadi di peringatan hari hak asasi manusia sedunia. Jadi betul ironi. Dan penyebaran bantuan pun itu di mana saja? Kami biasanya karena posisi relawan kami banyak di Gaza Utara ya. Gaza Utara, meskipun nggak di Gaza Utara yang masih diduduki oleh Zionis ya. Tapi kami kirim ke sana, ke daerah Gaza Utara. Jadi memang karena Gaza Utara itu yang memang terisolir ya, sangat sangat terisolir. Tapi alhamdulillahnya itu, kebetulan memang relawan kami masih tinggalnya di daerah situ. Waktu ada mereka diusir ke selatan, ya memang kita sama sekali nggak bisa akses ke utara. Tapi sekarang meskipun ada yellow line, ya masih di dalam garis yellow line itu, garis kuning, batas yang disebut dengan yellow line itu, ya kami masih bisa kirim ke di Gaza Utara. Iya. Ya kita tahu kan Gaza Utara juga di situ ada rumah sakit Indonesia, dan bahkan juga ada tanah yang akan dibangun juga ya, sakit ibu dan anaknya sedang dipersiapkan. Nah, tadi sudah disampaikan ya, jadi memang tantangan terbesar AWG selama menjalankan misi kemanusiaan ini gimana di tahun ini? Ya kami itu genosida itu sendiri, blokade yang saya rasa benar nggak manusiawi, blokade yang nggak bisa udah melanggar semua prinsip-prinsip statuta Roma segala macam ya, hukum humaniter internasional sudah dilanggar. Jadi tantangan terberat kami bagaimana bisa mendistribusikan
bantuan dari bangsa Indonesia, daerah Indonesia ke Gaza gitu. Itu menjadikan barang-barang itu begitu langka dan sangat mahal dalam Gaza itu sendiri. Kita tahu sekarang ya untuk bisa dapat pakaian hangat buat anak-anak aja sepasang itu bisa sampai $50 buat anak-anak. Padahal itu bukan kalau di kurs rupiah berapa tuh? Udah lebih dari 700. ya. Jadi sangat mahal. Belum lagi jangkauan. Jadi karena keterbatasan mobilitas relawan di sana, sinyal juga sulit, listrik juga nggak begitu sangat sulit listrik. Kendaraan juga sudah sangat sulit. Jadi untuk mobilitas pendisiplinan itu betul-betul nggak mudah. Jangkauannya kan kalau dulu kita bisa, misalnya sebelum genosida ya, sebelum 7 Oktober kita base atau basis relawan kita kan di Gaza City di tengah gitu. Kalau kita mau kirim ke utara kita bisa, kirim ke selatan kita bisa gitu, karena masih banyak didapati kendaraan lu. Kalau sekarang semua sekali sangat susah. Jadi kalau di Gaza Utara ya sudah ke utara saja, kita nggak mungkin mendistribusikan sampai ke selatan atau ke tengah di Gaza City, nggak bisa, karena betul-betul susah untuk mobilisasi, sangat dibatasi. Sudah terbatas sungai. Ingat beberapa minggu yang lalu ya, ada anak usia 8 tahun berdua sama kakaknya lagi cari kayu di Light, sebenarnya masih di Light. Itu dibom pakai drone oleh zona Israel. Orang dia sedang nyari kayu bakar untuk menghangatkan dia dan keluarganya. Apalagi kalau misalnya kita kalau relawan kita kemana-mana gitu sebenarnya itu Sangat beresiko sekali. Ya. Kita tahu ya itu memang kondisi yang luar biasa ya, khususnya di Gaza Utara dan di beberapa wilayah yang menjadi pantauan ya dari penjajah Zionis Israel. Jadi itu ya menjadi perbedaan ya program bantuan musim dingin AWD tahun ini dibanding sebelumnya. Ya, kalau ya tahun sebelumnya kita juga menjual bantuan ini. Ya polanya kurang lebih sama ya, waktu itu malah masih betul-betul genosida masih tingkat sangat tinggi ya, masih kita tetap masih bisa piru. Tapi dulu resourcesnya kan di warga Gaza sendiri masih ada lah. Jadi mekanismenya detail mungkin nggak bisa dijelaskan di sini bidang kiriman bantuannya. Jadi kalau kami kirim teman-teman perwakilan kita yang di Mesir, nanti mereka entah bagaimana caranya itu mereka bisa memperoleh logistik barang-barang yang masih tersisa di Gaza gitu, meskipun harganya sangat tinggi. Nah, kalau boleh saya spill sedikit aja, jadi waktu itu mereka masih punya cadangan uang. Oke. Ada beberapa orang yang boleh dibilang pengusaha di Gaza itu masih punya stok uang tunai. Nah jadi melalui komunikasi antara relawan kami di Mesir dengan pengusaha ini berakad, tolong distribusikan dulu sekian, nanti akan dibayar pakai uang yang dari. Nah itu bisa. Ya alhamdulillah masih bisa. Nah sekarang meskipun dengan pola yang sama, tapi sudah tidak semudah yang tahun lalu. Polanya sama tapi tidak semudah tahun lalu. Kita masih banyak akal lah. Saya sendiri nggak bisa cerita di sini. Saya terbuka bagaimana teman relawan yang di Kairo bisa masuk ke bantuannya usahanya. Tapi sampai terakhir kita kirim kemarin di Oktober, yaitu alhamdulillah dan cukup cepat lah. Kita kirim uang itu misalnya pekan ini, mungkin 5-6 hari kemudian itu mereka sudah kirim dokumentasi penyaluran atau pendistribusiannya. Jadi kalau misalnya informasi langsung ya di Gaza sana, kondisi terakhir di sana dan juga kebutuhan yang sangat mendesak itu apa sih?
pertama concern kita anak-anak ya, anak-anak sama Oke. perempuan. Jadi makanya tahun ini tuh kita akan fokus pada tiga bantuan. Yang pertama adalah pakaian hangat, selimut ya, pakaian hangat sama makanan. Itu sama ini pakaian perempuan, karena perempuan ini memang concern kita. Jadi fokus bantuan kita dan itu sesuai dengan permintaan mereka ya. Jadi mereka itu sudah mengakses, nanya ke warga setempat di sana, kira-kira apa aja yang sangat dibutuhkan emergency, yaitu pakaian hangat buat anak-anak, selimut, dan pakaian perempuan juga makanan. Jadi 4 item yang akan kita kirim di pekan ini insya Allah ke sana. Ya, jadi ini yang menjadi concern ya dari Ekosokyo, bantuan yang memang sangat-sangat dibutuhkan ya, sangat mendesak khususnya untuk anak-anak dan perempuan ya, dan ini bisa tersalurkan ya semua, dan ya kita berharap juga badai redah gitu ya, tidak ada penderitaan yang sangat besar lagi yang sangat tinggi di jalur Gaza. Nah, kita melihat ke depan ya bahwa tadi sudah disampaikan adanya kekecewaan ya, atau mungkin hal-hal yang sebetulnya ini gencatan senjata ini harusnya terjadi apa yang diharapkan oleh kita semua gitu ya, bahwa ketika gencatan senjata semua bahan bantuan kemanusiaan tersalurkan gitu, dan rekonstruksi sudah dimulai gitu ya, tapi nyatanya harapan itu masih sangat jauh gitu ya. Tapi melihat kondisi ini, bagaimana sih AWG memandang perjuangan kemanusiaan Palestina ke depan? Ya masih panjang ya, masih panjang. Tapi kami optimistis. Panjang dalam pengertian ya kita sekarang dihadapkan pada situasi yang memang serba sulit. Ini deklarasi New York, kemudian resolusi Dewan Kawan PBB tentang perdamaian itu, gencatan senjata itu, saya melihatnya sangat tidak berdasarkan pada keadilan, tetapi berdasarkan pada pragmatisme politik yang sangat jangka pendek gitu. Jadi negara-negara anggota PBB ini sudah sangat lelah mungkin atas drama sepanjang 2 tahun lebih ini di PBB yang tidak kunjung menghasilkan sesuatu yang jelas itu untuk nasib warga Gaza. Tidak sanggup menghentikan genosida selama 2 tahun itu. Ya mungkin karena itu, karena lelah, karena capek dengan drama itu, sehingga akhirnya menerima deklarasi ini. Padahal deklarasi ini tadi yang kita sebutkan sangat tidak berdasarkan pada keadilan, justru mengkriminalisasi para pejuang Palestina, melibatkan bangsa pelaku genosidanya sendiri dalam membangun Gaza, dalam merekonstruksi Gaza, dalam membangun pemerintahan Gaza itu sendiri, dalam membentuk pemerintahan interim Gaza. Jadi dia terlibat, bahkan katanya juga ikut melatih polisi-polisi di Gaza yang nantinya akan bertugas. Ini apa maksudnya? Kan dia pelaku, harusnya kan dia yang dituntut di mahkamah internasional, kok dibebaskan. Yang kedua, yang ketiga, yang tidak berlandaskan keadilan juga, ya sangat disayangkan antar bangsa Palestina ini tidak satu suara. Kayak internal bangsa Palestina. internal Palestina sendiri ya. Jadi ketika Palestinian Authority ini menerima deklarasi atau resolusi PBB, Dewan Kawan PBB itu, berarti dengan secara tidak langsung atau bahkan secara langsung dia mengamini atau menyetujui mengkriminalisasi saudaranya sendiri sama pejuang di Gaza gitu. Ini menyedihkan gitu. Ini kan. Ya. Padahal bagaimanapun juga bangkitnya dunia, kesadaran dunia terhadap kejahatan Zionisme itu zohirianya itu hasil dari perlawanan pejuang Palestina yang ada di Gaza gitu. Mata dunia semua tertuju Palestina ya Setelah apa yang dilakukan oleh pejuang-pejuang di Gaza gitu. Tapi sekarang justru mereka, teman-teman yang di Teluk Barat yang berada di meja perundingan di PBB itu menganggap ini tidak ada gitu, dan sangat menyedihkan buat kita gitu. Nah makanya ini akan sangat panjang, tetapi saya optimistis. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa saya belum pernah melihat dunia se-Palestina
seperti sekarang demikian. Ines. Jadi betapa banyak anak-anak muda sekarang itu yang sudah terbuka mata. Kita tahu negara-negara Eropa sudah banyak yang besar-besar udah mengakui Palestina sebagai negara negara yang berdaulat, Betul. menentukan nasibnya sendiri. Inggris, Spanyol, siapa lagi, Belanda, banyak negara, Prancis ya. Nah kemudian dalam konteks ini sesungguhnya Israel dan Amerika itu sudah menjadi terkucil. Jadi banyak sekali yang mengucilkan Israel meskipun dia masih eksis karena didukung oleh Amerika. Iya. Sebagai contoh misalnya di Eurovision, Visionnya yang terbaru ini kali ya. nggak banyak negara Eropa nih yang nggak mau ikut dan memboikot. Belum pernah sebelumnya. Seperti Spanyol, Irlandia, Slovenia itu udah nggak mau sepanggung dengan Zionis Israel karena mereka pelaku genosida. Nah artinya mungkin tidak dalam waktu dekat situasi itu sesuai yang kita harapkan, tetapi tanda-tanda bahwa Zionisme ini akan hancur, tanda-tanda bahwa kesadaran umat manusia sudah sangat besar bahwa Zionisme adalah musuh umat manusia, itu pada akhirnya akan mengkristal dan menghancurkan Zionisme itu sendiri. Saya sih insya Allah optimis. Dan di konteks di Indonesia sendiri kita lihat ya pasca 7 Oktober 2023 ya, sama, belum pernah Indonesia se-Palestina seperti sekarang. Saya optimistis lah, meskipun yang masih banyak catatan dan yang masih diperkuat ya. Contohnya misalnya dukungan secara politik kemanusiaan Indonesia kepada Palestina itu boleh dibilang tinggi lah, cukup besar nih. Indonesia di komunitas di forum-forum internasional luar biasa, terutama di masa Ibu Retno Marsudi, luar biasa. Secara kemanusiaan, bangsa Indonesia ini paling mudah kalau donasi membantu kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Tetapi secara ekonomi kita belum bisa sekuat itu. Kita masih sangat banyak bergantung bahkan pada produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis, di produk-produk pertahanan misalnya, kemudian di produk keuangan, di produk-produk manufaktur yang lain, itu masih banyak sekali. Meskipun mungkin ya ketiga, tetapi tetap saja itu menguntungkan Israel. Israel tidak ada hubungan dengan Indonesia secara diplomatik, tetapi secara ekonomi mereka banyak hubungan lah Indonesia. Ini sangat disayangkan. Yang mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa betul-betul komitmen kuat gitu membela Palestina dan Masjid Al-Aqsa itu secara keseluruhan. Ya tentunya Absolving Group terus mengawal ya Insya Allah. perjuangan ini yang perlu napas panjang. Nah betul, nafas panjang. Kita nggak boleh berharap bahwa apa yang kita kerjakan sekarang nanti malam berhasil. Iya. Apa yang kita usahakan mati-matian sekarang bulan depan sukses, kan nggak mungkin. Ya kita tidak tahu hasilnya. Allah maha kuasa, Allah yang menentukan. Kewajiban kita hanya berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin gitu. Hasilnya seperti apa ya itu bukan urusan kita gitu. Ini menarik karena tentunya ya ketika napas panjang ini harus ada rencana nih. Program jangka menengah, panjang, dan tentunya setelah bantuan darurat disalurkan, Absolving Group apakah sudah ada rencana program menengah? Iya. Kebetulan kita Januari ini, insya Allah pertengahan Januari mau ada musyawarah gereja ya, mengevaluasi kinerja kita selama setahun, kemudian merencanakan kerja kita yang akan setahun depan. Dan di kesempatan itu ada beberapa hal kan terkait apa nih mau kita ke depannya. Saya rasa gini, mungkin ada 2 poin nih. Yang pertama adalah bahwa gerakan kita Absolving Group bersama beberapa lembaga yang lain, terutama seperti NT, BDS di Indonesia gitu ya, itu sudah sangat berbeda.
Nah, misalnya juga di Sumut Flotilla kemarin. Jadi Indonesia di saat-saat ini, bangsa Indonesia dukungannya pada Palestina sudah boleh dikatakan sangat kuat lah. Cuma tadi ya secara ekonomi masih pemerintah masih belum. Nah, tetapi kami melihat tantangan ke depan buat AXO Working Group ini itu bagaimana caranya menyatukan lembaga-lembaga, gerakan-gerakan di Indonesia ini, instrumen-instrumen yang ada di Indonesia ini menjadi satu kekuatan yang yang satu kekuatan. Jadi tidak sporadis. Selama ini yang saya perhatikan, kita menggunakan isu. Dulu misalnya contoh waktu kita menolak timnas Israel ke Indonesia tahun 2021 itu kita sukses ya, berhasil menolak kedatangan mereka meskipun dengan Allah ceritanya memang luar biasa melalui beberapa partai politik yang pro pemerintah justru waktu itu. Tapi kita berhasil karena waktu itu kita betul-betul bisa bekerja bersama-sama gitu. Waktu itu ada AWG, Mercy, MUI, kemudian ada BSMI waktu itu ya, ada BDS. Itu kita bersama-sama sehingga isu ini betul-betul bisa kita kelola, bisa membendung mereka datang ke Indonesia ini. Nah, sekarang di Indonesia berikutnya nih, kita agak sulit ketika kita menghadapi sebuah situasi genosida yang palsu tadi itu, resolusi Dewan Keamanan PBB yang pemerintah Indonesia juga setuju dengan resolusi itu, sehingga akhirnya tidak menjadikan gerakan Indonesia ini satu lagi. Ya, maksudnya begini, kalau AWG nih pandangannya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB tadi seperti tadi, ini resolusi yang tidak berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, lebih pada pragmatisme politik semata. Nah, kami sebenarnya tidak setuju dengan langkah Indonesia yang ikut terlibat situ dan tidak menentang atau tidak melakukan apa-apalah atau tidak melakukan upaya-upaya untuk mengakomodir pejuang Palestina dalam upaya merekonstruksi Gaza, dalam upaya memetakan kembali Gaza gitu. Kami tidak setuju di situ ya. Nah, tetapi mungkin lembaga-lembaga yang lain ada yang lebih memilih setuju dengan pemerintah gitu. Nah, saya melihatnya ini bisa menjadi presiden yang tidak menyatukan kita. Beda dengan dulu waktu isu timnas Israel mau ke Indonesia itu betul-betul bulat. Kita semua menentang kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Meskipun pemerintah waktu itu agak abu-abu karena yang makan dari pemerintah sendiri di Kemenpora waktu itu. Agak waktu itu ya. Tapi kita berhasil. Mereka nggak jadi datang. Nah, sekarang situasinya agak berbeda. Pemerintah setuju dengan gencatan senjata dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, tapi tidak semua lembaga kemanusiaan, gerakan sipil di Indonesia yang tidak setuju. Seperti AWG. Jadi tantangan yang berikutnya ini adalah bagaimana kita bisa menyatukan ini, misalnya HWG, MUI, kemudian NGO yang lain lah, yang sering bareng-bareng dengan HWG, dengan misalnya BDS Indonesia atau yang lainnya itu bisa satu visi, sehingga langkah-langkah pemerintah Indonesia itu lebih menghargai para pejuang Palestina yang lain, tidak hanya Palestinian Authority saja gitu. Jadi tantangan depan AWG ke depan adalah bagaimana kita bisa menyatukan isu ini menjadi sebuah pergerakan supaya kita benar-benar kuat gitu. Karena isu sentral kita kan tetap masih Al-Aqsa dan kemerdekaan bangsa Palestina seutuhnya. Jangka panjang. Nah, sebenarnya kan tahun ini ada momen krusial juga ya, yang kehadiran atlet penjajah Zionis di Jakarta Senam. Iya, atlet senam tuh itu sempat mau
sudah hampir Iya dikasih pisau. udah tapi, masalah cloping group ya jadi garda terdepan ya Waktu itu sama MUI 100 ton, terus Allah keras banget sih ya pokoknya kita sama-sama MUI. Pembawaan Hamidah tuh padahal itu pas habis Sumut ya, pulang dari Sumber Boyong Sumut dan wah itu kalau nggak nggak ribut distribusin wah udah ya, dia dapat visa loh. udah dapat visa Jalan dapat bis. Akhirnya dibatalkan. nah ini jadi salah satu yang, tadi sebelum juga kan ya. Ya menarik. Lalu, panjang ini bagaimana nih? Jangka panjang ini kan ada project besar nih di Gaza. Ya kami jangka panjang mudah-mudahan segera kondusif ya di Gaza ya. Jadi terutama blokade itu segera dibuka. Kami ingin membangun rumah sakit ibu dan anak di Indonesia. Itu proyek jangka panjang AWG dengan Maimunah Center Indonesia. Jadi ini proyek yang sebenarnya paling realistis. Proyek konstruksi membangun Gaza Gaza. di Indonesia ini menurut hemat saya paling apa namanya? Paling realistis karena kami sudah dapat izin dari pemerintah Gaza. Iya. Tertulis izinnya dan kita sudah dikasih tanah wakaf. Jadi seandainya Gaza sudah kondusif, blokade sudah dibuka, kita bisa melakukan groundbreaking kapan saja gitu. Dan ini akan menjadi bantuan simbolik nasional yang luar biasa setelah rumah sakit ini misalnya dibangun oleh Mercy ya. Kenapa bangun rumah sakit lagi? Kan udah ada rumah sakit ini. Karena kita emang ini khusus untuk ibu dan anak. Ini bukan bukan AWG dan Maimunah inisiatif sendiri ya. Ini sudah dikonsultasikan oleh pemerintah otoritas Gaza dan mereka ketika dibilang ketika kita ajukan rumah sakit ibu dan anak, mereka udah nggak pakai nanya-nanya lagi. Memang Itu pihak Tuhan yang saling terdampak keluarga Gaza yang paling terdampak perang Intifada 1, Intifada 2, kemudian genosida sekarang ini itu perempuan dan anak-anak. Tapi di sana belum ada satupun rumah sakit yang khusus untuk menangani perempuan dan anak-anak. dan itu terus ya sama sekarang Masih terus ya, kita tetap berkampanye. Ya alhamdulillah ini sudah diafirmasi oleh pemerintah. Menteri Luar Negeri Pak Sugiono sudah menyampaikan secara resmi ke Perdana Menteri kunjungan besok ke Jakarta ya. Dia menyampaikan bahwa Indonesia akan membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Tidak disampaikan. Artinya sudah diafirmasi. Jadi bagian dari bantuan rakyat Indonesia untuk warga Gaza. Nah kemudian juga kita sudah banyak mendapat dukungan dari berbagai lembaga ya, masjid-masjid, lembaga kemanusiaan, pesantren-pesantren, kampus-kampus itu banyak sekali sudah mendukung rencana kegiatan ini, rencana program jangka panjang ini. Dan saya berharap sih kita ini bisa menjadi itu tadi bantuan Indonesia yang simbolik gitu semua nih untuk rakyat Gaza. Ya, ini menjadi catatan bagi kita bahwa tentunya kita sebagai rakyat Indonesia yang peduli ya terhadap kemanusiaan, keadilan. Kita berharap ini menjadi salah satu kontribusi besar ya salah satunya untuk bangsa Palestina dan mendukung upaya pembebasan Aqsa dan kemerdekaan Palestina. Betul. Nah, ini ada yang menarik adalah kita tahu ya bahwa di tengah perhatian dunia yang tentunya naik turun ya. Tadi sudah disampaikan bahwa dunia ini tidak se-Palestina seperti sekarang ini ya gitu ya sejak Oktober. Tapi tentunya di berbagai banyak isu yang terjadi ya. Bahkan mungkin di nasional kita juga sedang ada musibah ya, bencana dan lainnya. Nah ini di tengah perhatian dunia yang naik turun nih bagaimana Aqsa Group menjaga agar isu Palestina ini tetap hidup? Kami nggak berhenti bergerak ya, nggak berhenti bersuara. Kami ya seperti diketahui melakukan aksi tiap hari Jumat. Sudah ini pekan yang besok lagi Jumat besok itu di pekan yang ke-35. Itu salah satu upaya kita untuk menjaga api perjuangan tetap menyala. Kami mendapat musibah di awal bulan ini ya. Meta mensuspend permanen
ini bagian dari perjuangan ini ya di media sosial ya, di digital ya. Akun Instagram resmi Ansor dipanen oleh Meta di Instagram. Ya tidak apa-apa. Kami justru merasa bangga gitu dengan apa yang kalian nggak apa-apa lah, silakan itu strategi kalian. Tapi kami tidak akan berhenti. Kami akan terus bersuara gitu. Kami tetap optimistis bahwa itu buat kami itu adalah aksiomatik gitu bahwa Palestina akan merdeka, Masjid Al-Aqsa akan terbebaskan, Zionisme akan hancur. Itu adalah sebuah kebenaran, sebuah keyakinan yang kami yakini seperti kami yakin bahwa besok pagi itu akan terbit matahari. Kenapa? Karena semua peradaban, semua ideologi, apapun itu yang dibangun di atas kezaliman, itu pasti akan hancur. Kita tahu betapa kuatnya Jerman di bawah Hitler tahun-tahun itu, luar biasa kuat lah. Mereka yang mempelopori industri pertahanan, industri perang, mereka lebih hebat-hebatnya. Hitler didukung oleh boleh dibilang seluruh rakyat Jerman untuk melakukan ekspansi, untuk melakukan penjajahan. Tetapi dia melakukan banyak kejahatan. Itu semua didasarkan pada ideologi fasisme yang kita semua tahu, banyak penindasan, despotik, zalim pada rakyat dan tidak setuju dengan mereka. Ya akhirnya hancur juga. Kita tahu seberapa kuat mereka. Kami juga yakin Zionisme seberapapun kuatnya mereka di atas kertas, tetapi karena dia dibangun di atas kezaliman, di atas pembunuhan, di atas pengusiran, di atas ketidakadilan, ya pasti akan hancur cepat atau lambat. Di awal-awal tahun 2024 saya ingat sekali ada dua tokoh internasional. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua bukan orang Yahudi. Yang satu namanya Ilan Pappé, kita tahu semua. Yang satu namanya Chris Hedges. Chris Hedges ini peraih hadiah Pulitzer, jurnalis. Dua-duanya meyakini bahwa genosida Zionis Israel di Gaza 2023 sampai sekarang itu adalah awal dari kematian Zionisme. Kenapa? Memang tidak ada waktu dekat, tapi mereka meyakini anak-anak muda yang nantinya akan memimpin dunia itu sudah terbuka kesadaran mereka gitu bahwa Zionisme ini adalah musuh umat manusia. Dan yang paling menggembirakan, membuat kami lebih optimis lagi, tokoh-tokoh atau pemuda-pemuda yang latar belakangnya atau bahkan tumbuh dari keluarga Zionis itu yang kemudian berbalik menjadi anti Zionis banyak sekali. Ya salah satu contohnya yang boleh saya sebut adalah Zachary Foster misalnya, PhD, orang Yahudi tapi anti Zionis, banyak sekali gitu. Dari Amerika anak-anak muda yang anti Zionis sudah banyak banget. Tahun lalu kita masih ingat kan, ada seorang tentara aktif masih muda, Aaron Kushner, sampai membakarnya dan mati, meninggal karena terbakar habis badannya, membakar diri itu karena tidak setuju, tidak mau menjadi bagian dari rezim pemerintahnya yang mendukung genosida di Gaza. Jadi luar biasa kan. Artinya penting ya menjaga narasi, menjaga ritme perjuangan itu. Sangat penting karena ya kita tahu Zionisme nggak berhenti ya. Mereka, keahlian mereka untuk membangun framing, membangun narasi, media punya mereka semua, media sosial, media mainstream punya mereka semua, itu keahlian mereka. Mereka nggak akan berhenti dan akan terus melakukan counter narasi kepada anak-anak muda yang saat ini sudah terbuka kesedarannya itu. Dulu waktu 48 mereka sempat dikucilkan. Semua negara Arab mengusir mereka, nggak mau berhubungan dengan Amerika Zionis Israel setelah 48. Tapi lama-lama mulai banyak yang berhubungan, menormalisasi.
Kemudian setelah 67 sama seperti itu juga. Banyak yang tidak mau berhubungan dengan Israel karena mereka melakukan berbagai kejahatan, ekspansi invasi terus. Tapi kemudian mereka bisa memutarbalikkan, mengcounter narasi, framing sampai akhirnya sekarang ini negara-negara Arab yang tadinya anti membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sekarang sudah banyak yang melakukan hubungan diplomatik. Uni Emirat Eropa, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, katanya sebentar lagi Saudi Arabia. Nah, Kita nggak boleh berhenti. ini menarik ya, karena Shopping Group juga ini yang paling depan nih aksi Jumatnya itu. Ya, Dan bahkan pekan ini menjadi pekan terakhir ya. tahun ini karena pekan depannya itu udah tanggal merah, jadi Jumat besok adalah pekan terakhir untuk tahun ini, aksi Jumat rutin kita. Jadi hampir setiap Jumat itu Shopping Group mengadakan aksi damai di depan kedutaan Amerika ya. Ya, itu apa namanya? Selama nggak tanggal merah, kalau tanggal merah kan memang kan nggak diizin. Ya ini kita terima kasih sama Pak Polisi karena kita selalu dimudahkan di sini nih, selalu diizinin kecuali tanggal merah, kata merah emang nggak boleh. Itu udah minggu ke-35 Pak di Jepang dingin. dan alhamdulillahnya konstan ya. Peserta aksinya 50, 100 gitu. Saya rasa Dan dari berbagai daerah. Dan saya sering sekali ngeliat wajah-wajah yang sama gitu. Jadi betul-betul istiqomah luar biasa hari. Dan tokoh-tokoh juga banyak kayak saya ingat ada Prof. Sudarnoto tuh. Bahkan Hidayat Nur Wahid Madani ya. Pak Mardhani Alisera, Ustadz Zaitun Rasmi. Zaitun Rasminya. Jadi alhamdulillah banyak juga yang hadir gitu. Akhirnya ini juga menjadi gerak nasional ya, sebagai di aksi di setiap Kami mengundang juga ya teman-teman. di akhir Jumat terakhir ini ya. Jangan sampai ketinggalan ya. Ayo rame-rame aksi depan kedubes AS untuk membela Palestina karena minggu ini insya Allah isunya Masjid Al-Aqsa ya. Karena kemarin kita tahu Netanyahu merayakan Hanukkah di Masjid Al-Aqsa, di terowongannya, tapi di bawah Masjid Al-Aqsa, di terowongan yang mereka bangun di bawah Masjid Al-Aqsa. Ya itu baru diresmikan juga ya di tahun ini ya. Ini menjadi peringatan sebetulnya ini. Luar biasa. Peringatan besar ini. Di saat mata kita semua ke Gaza, Dari Gaza betul. mereka setiap hari nistakan Masjid Al-Aqsa. Dan kita ketahui bagi pejuang ya gerakan perlawanan di Palestina, Al-Aqsa itu jadi garis merah ritual sebenarnya. Dan aksi 7 Oktober itu adalah salah satu alasan dari melampaui batasnya Zionis terhadap kesucian ya, bagaimana Aqsa ini harus terus dijaga gitu itu. Jadi Aqsa akan terus ya dalam mengadvokasi, dalam memberikan menjaga narasi ini untuk perjuangan bangsa Aqsa. Nah ini pesan untuk publik Indonesia ini ada 2-3 pesan. Jadi apa pesan Anda untuk masyarakat Indonesia yang sama ini setia mendukung Palestina? Ya, bangsa Indonesia ini punya hubungan dengan bangsa Palestina itu sangat kuat, sangat kuat. Bahkan di abad ke-15 atau 16 itu Sunan Kudus kan udah membangun kota Kudus terinspirasi dengan kota Al-Quds, bahkan membangun masjid di sana namanya juga Masjid Al-Aqsa. Para pendahulu kita, pemimpin kita juga sangat kuat membela Palestina. Tokoh yang kita sering dengar Presiden Soekarno ya. Bahkan saya kemarin baru baca buku Pacar Merah Indonesia, ternyata Tan Malaka juga pernah membantu bangsa Palestina, pernah tinggal di Jenin bahkan lama di sana untuk membantu perjuangan bangsa Palestina, membendung imigrasi kedatangan orang Yahudi ke Palestina tahun 1936 waktu itu. Nah, jadi pesan saya untuk bangsa Indonesia, jangan berhenti mendukung Palestina.
Kita tahu dukungan politik Indonesia, dukungan kemanusiaan Indonesia itu sangat besar, tetapi kita belum besar di dukungan Palestina dalam konteks dalam ranah ekonomi gitu. Jadi jangan berhenti gerakan boykot. Teruskan gerakan boykot, perkuat gerakan boykot. Kita sudah tahu, sudah jelas, sudah sangat paham produk-produk terafiliasi dengan Zionis. Teruskan boykot. Kepada pemerintah juga segera putuskan hubungan ekonomi dengan entitas yang terafiliasi dengan Zionisme. Saya boleh sebut di sini salah satunya adalah merek dagang Folex. Oke. Folex ini adalah merek produknya adalah peralatan listrik. Pabriknya ada di Kepulauan Riau. Pemiliknya adalah Ned Rothschild. Rothschild. Pabriknya yang meresmikan adalah Pak Prabowo waktu menjadi Menhan. Nah, tolong hentikan hubungan itu, nasionalisasi aja asetnya. Jadi usir saja mereka gitu. Jadi mari kita dukung Palestina Masjid Al-Aqsa secara menyeluruh, tidak hanya pada ranah politik dan kemanusiaan, tapi juga ranah ekonomi. Perkuat gerakan boykot, jangan ganti. Ini juga penting ya bagi pendengar podcast atau yang menyimak podcast ini. Jadi apa langkah paling nyata yang bisa dilakukan sekarang, terutama untuk membantu warga Gaza menghadapi musim dingin? Ya pertama tentu saja bantu finansial, bantu semampu kita. Kita tahu kita sedang menghadapi musibah juga, kita nasional bangsa Indonesia yang bersedih karena bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Tapi ya kita mendorong, menghimbau juga tidak melupakan saudara kita yang ada di Gaza saat ini sedang diterpa badai musim dingin dan hujan yang luar biasa juga gitu ya. Pertama itu bantuan kemanusiaan, yang kedua juga kita jangan berhenti untuk menyuarakan pembelaan kita pada Masjid Al-Aqsa Palestina. Dan yang ketiga jangan berhenti boykot. Boykot lah ya, itu boykot dan boykot, karena itu jadi jantung juga bagi Zionis. Tentu saya mungkin ini bisa jadi inspirasi buat kita ya. Dulu ada merek es krim itu Ben & Jerry ya. Ya, yang cukup terkenal juga ya. Ya. Itu dia orang Yahudi loh, yang pemiliknya orang Yahudi. Ya. Siapa namanya? Jerry siapa? Ya, bisa. Orang Yahudi pemilik, tapi dia anti Zionis. Nah, dia sama sekali menarik semua. Artinya itu sebuah gerakan divestment, BDS kan, boycott, divestment, sanction itu. Jadi dia menarik semua penjualan, semua outlet yang berada di wilayah pendudukan Zionis di Palestina. Jerry Grenfell ya. Jerry Grenfell. Nah itu sebagai bisa jadi inspirasi buat kita gitu. Jadi betapa gerakan boykot itu luar biasa kuat. Kalau kita bisa boykot mereka nggak akan bisa apa-apa. Apalagi kalau pemerintah kita juga memboykot semua produk Zionis, seperti terutama alutsista ya. Alutsista ya. Itu dahsyat. Ini yang perlu kita memboykot juga misalnya kapal-kapal atau kargo yang melewati wilayah laut atau udara Indonesia. Kan banyak. Jadi Myanmar misalnya mau belanja barang-barang dari Israel lewat perairan Indonesia itu ada, atau Vietnam atau yang lain yang masih normalisasi sama yang punya hubungan diplomatik dengan Israel itu melakukan hubungan dagang banyak melalui perairan Indonesia. Meskipun kapalnya kapal Myanmar, kapal Vietnam atau kapal, ya itu memang ada ya. Ada. Dan itu sudah terkonfirmasi oleh BDS. Nah itu juga diboykot. Nggak boleh ada barang yang menuju atau dari wilayah Israel melewati perairan atau udara Indonesia. Wah itu keren banget kalau bisa seperti itu pemerintah Indonesia. Ya menarik nih. Jadi tentunya pesan dari Ustadz Ansarullah ya, bahwa tentunya boykot ini menjadi salah satu
upaya ya, dukungannya, perjuangan kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina dan juga untuk membebaskan Al-Aqsa ya dari cengkraman Zionis. Ada yang Masih ada lagi ya? pesan lagi ya, kalau diringkas satu kalimat, apa arti perjuangan kemanusiaan AUGI hari ini bagi Palestina dan dunia? Ya perjuangan ini adalah perjuangan membela keadilan, menunaikan amanat konstitusi Ya. dan melaksanakan syariat agama. Oke. Itu jadi perjuangan ini adalah menegakkan keadilan, melaksanakan amanat konstitusi dan melaksanakan syariat agama. Ini dalam banget pesan ini, dan tentunya sahabat Mina to the point, dari pembincangan ini kita mendapat satu pesan penting ya, bahwa di tengah kehancuran kemanusiaan itu tidak boleh ikut runtuh ya. Dan tentunya bantuan musim dingin ini bukan sekedar selimut atau tenda. Ia ada bentuk keberpihakan kita bahwa dunia belum sepenuhnya menutup mata terhadap penderitaan saudara-saudara kita di Gaza. Dan perjuangan ini masih panjang, dan solidaritas tidak cukup hanya dirasakan, ia harus terus diwujudkan. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nasrullah, Ketua Presidium Aqsa Walking Group, atas kesaksian ya, penyampaian dan perjuangan kemanusiaannya. Dan terima kasih juga kepada sahabat Mina dimanapun berada yang tentunya memilih untuk terus peduli. Dan saya Rana Setiawan, jurnalis Kantor Berita Mina, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Kantor Berita Mina selanjutnya. Mina to the point, mengabarkan kebenaran, menjaga nurani kemanusiaan, dan juga tentunya berpikir lugas dan tuntas. Sekali lagi selamat malam dan tetap bersama Kantor Berita Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.